24. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden. Dia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ini terjadi pada hari di mana Adam memakan buah itu. Waktu Adam memakan buah itu, Tuhan mengusir dia. Tuhan menghalau dia. Maka terjadilah perpisahan antara Allah dengan manusia. Inilah kematian rohani. Makanya Yesaya pasal 59 ayat 2, yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Maka kematian pertama, kematian rohani, putus hubungan dengan Allah. Adam waktu makan buah itu langsung terjadi hari itu mati, tapi mati rohani. Oke. Di mana di sini kita mendapati bahwa Adam sebagai terdakwa kesalahan. Akan tetapi pernahkah kalian sadari teman, bagaimana kemudian Adam akan dikatakan sebagai manusia yang bersalah? Sedangkan syarat pengetahuan yaitu saat Adam memakan buah pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, pemirsa. Maka di sini kita akan melihat Pendeta Ezra Soru akan membawakan narasi-narasi seputar keselamatan di dalam kekristenan. Lalu apakah keselamatan di dalam kekristenan ini konfirmasinya hanya sekedar kamu wajib percaya tanpa ada pembuktian kebenaran itu terjadi pada penyandingan rasio akal? Namun apakah upaya keselamatan yang diwartakan di dalam kekristenan ini menyemat satu fakta-fakta yang kemudian kita juga harus ikutan untuk kembali ke Kristen? Ataukah ini hanya sifatnya doktrinal, kamu wajib percaya tanpa harus banyak bertanya, dan seperti inilah adanya? Akan tetapi kita sadar, detik kita diberikan pikiran, maka di detik itu juga akal akan tahu mana benar, mana salah. Maka dari video ini kita akan sama-sama melihat, inilah pembuktian kebenaran, ataukah ini hanya sekedar pembuktian kesalahan. Mari kita saksikan videonya. Karena itulah ya, untuk menyelamatkan. Tapi mengapa semua ini? Nah, ini perlu kita pahami di dalam beberapa fakta. Saya kasih beberapa fakta. Pertama adalah semua manusia itu berada di bawah kuasa dosa. Semua kita orang berdosa, tapi dosa itu lebih daripada sekedar perbuatan yang jahat. Itu adalah satu power, satu kuasa yang menguasai setiap orang, sampai akhirnya setiap orang ada di bawah atau takluk di bawah kuasa dosa. Nah, Paulus bicara sesuatu hal penting dalam Roma 5, 18-19. Sebab itu, oleh satu pelanggaran siapa? Adam. Semua orang beroleh penghukuman. Jadi gara-gara Adam berbuat dosa, semua orang beroleh penghukuman. Ayat 19. Oleh ketidaktaatan satu orang, Adam, semua orang menjadi orang berdosa. Jadi Adam berdosa, semua kita dihukum. Adam berdosa, semua kita berdosa. Inilah keimanan saudara kita Kristen. Saat mereka membahas dosa yang kita artikan selama ini sebagai pelanggaran dari personnya manusia terhadap Tuhannya. Akan tetapi, di sini ada satu hal yang menarik. Karena oleh ulahnya satu orang, sehingga semua orang juga ikut kena imbasnya. Saat kita membuka skala luas di dalam dunia kemanusiaan, apabila ada satu orang yang bikin kesalahan, akan tetapi misalnya dalam satu studi kelas, saat satu orang melakukan kesalahan, lalu yang dihukum seluruh kelas, apakah kita adalah orang yang menerima atau justru kita orang yang menolak? Sungguh malang nasib Adam. Dia merupakan ciptaan Tuhan dan Tuhan Sang Maha Tahu juga terhadap apa yang akan terjadi kepada Adam. Akan tapi keseakan-akanan dosa ini adalah satu makhluk yang dibentuk Tuhan yang bertujuan melawan Tuhan. Sehingga ketika Adam disuguhkan antara dosa dan Tuhan, dia memilih dosa. Seakan-akan ada perang pribadi antara Tuhan dengan dosa. Sehingga disalahkannya Adam. Padahal Adam juga ciptaan Tuhan. Jikalau Tuhan berkuasa, pastinya Tuhan akan menguasakan Adam menghindari dosa, bukan pasti melakukan dosa.
Akan tetapi dalam pikiran manusiawi, kita justru akan menolak. Ketika kita adalah orang yang berlaku adil, berbuat baik. Akan tetapi kita disalahkan oleh karena kesalahan orang lain. Lalu bagaimana Tuhan yang kita katakan pencipta kewarasan membawaki satu pemberitahuan yang itu menolak kewarasan manusia. Mari kita simak lanjutan videonya. Semua kita berdosa. Ikut makan buah itu? Enggak. Ikut makan? Enggak. Kita juga semua tidak ikut makan. Tapi mengapa Adam yang berdosa, semua kita jadi berdosa? Mengapa Adam yang makan, kita semua ikut kena hukuman? Rasanya tidak adil. Tapi jawabannya mudah, karena Adam adalah perwakilan manusia. Kalau Indonesia main sepak bola, Adam perwakilan manusia, maka setiap apa yang dilakukan Adam adalah kejahatan. Ketika Adam melakukan kejahatan, maka juga kita digolongkan sebagai pelaku kejahatan. Adilkah atau tidakkah? Penjelasan lanjutan daripada Pendeta Ezra Soru, masukkah ke akal? Bisakah dijadikan kebenaran? Mari pikirkan lagi. yang masuk lapangan berapa orang? 11 kan? Yang main kan 11 kan? Nah, begitu 11 itu kita semua nonton. Begitu 11 itu menang, kita wah kita menang, kita menang, kita menang. Ikut main? Kan enggak. Kenapa enggak ikut main kok bisa bilang kita menang? Kita enggak ikut main. Tapi karena 11 itu perwakilan kita, 11 itu menang, kita menang. 11 itu kalah, kita kalah. Walaupun enggak main. 11 itu draw, kita draw. Karena 11 itu menentukan kita, 11 itu mewakili kita. Adam itu mewakili kita, dia wakil seluruh manusia. Adam suci, kita semua suci. Adam jatuh, kita semua jatuh. Adam dosa, semua dosa. Adam dihukum, semua dihukum. Maka Adam berdosa, semua orang berdosa. Nah, kalau yang paling atas Adam dan Hawa sudah dosa, maka manusia berdosa hanya bisa menghasilkan. Dianalogikan daripada dosanya Adam dan menjadi perwakilan manusia layaknya permainan bola. Akan tetapi saya mendapati bahwa di sini adalah adanya analogi yang tidak selaras. Di mana di dalam pertandingan bola untuk mencapai kemenangan, lalu yang diselebrasikan oleh keseluruhan itu karena adanya yang namanya usaha yang bebarengan. Bukan diusahakan oleh hanya satu orang. Misalnya kiper, striker, winger, ataupun back. Akan tetapi semuanya saling berkontribusi untuk memenangkan pertandingan. Kalau dikaitkan dengan analogi sepak bola. Akan tetapi daripada dosa Adam, justru dia adalah one person yang disalahkan tanpa menilai daripada manusia lainnya. Bukankah kita dapat melihat bahwa tidak setiap manusia itu baik dan juga tidak setiap manusia itu buruk? Kalau tidak semuanya manusia itu buruk, maka pastinya harus adanya kesempatan terhadap pembuktian terhadap manusia lain bahwa akankah jatuh berdosa sama seperti Adam. Akan tetapi kita mendapati demi membela Adam yang bersalah, analogi yang tidak nyambung pun ikut masuk ke dalam pemahaman doktrin. Kita lanjutkan videonya. Paling atas Adam dan Hawa sudah dosa, maka manusia berdosa. Kalau monyet kawin, anaknya. Kalau dia punya cucu, kalau punya cicit, monyet. Sampai 100 generasi tetap monyet semuanya, karena yang paling atas monyet. Yang paling atas orang berdosa, maka seluruh generasi manusia itu adalah orang berdosa. Makanya dalam Mazmur 51 ayat 7, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi kita ini sudah berstatus orang berdosa sejak dari dalam kandungan. Belum keluar dari kandungan sudah orang berdosa. Berbuat dosanya belum, tapi status orang berdosanya sudah. Maka kita itu karena kita Dalam pemahaman teman kita Kristiani, mereka menjelaskan bahwa setiap bayi yang lahir itu membawa dosa. Lalu di manakah keadilan Tuhan? Tanpa bisa menilai. Kita punya Tuhan, akan tetapi Tuhan tidak bisa menilai
kapan dosa itu bisa diberlakukan. Akan tetapi tanpa adanya perbuatan bahkan kesalahan, Tuhan menilai bahwa itu salah. Penilaian buruk dan penilaian benar itu terjadi apabila sesuatu yang dilanggar maka akan dikatakan buruk. Sesuatu afirmasi positif yang dilakukan akan dikatakan benar dan baik. Ketika bayi dikandung, saat bayi itu belum bisa menerima informasi mana baik, mana buruk. Sehingga tidak terjadilah kepada bayi tersebut adanya perlakuan buruk dan perlakuan baik. Lalu bagaimana Tuhan dapat menilai bahwa sang bayi itu adalah pelaku hal yang buruk? Bukankah ini sangat menabrak logika manusia dalam menilai perlakuan baik dan perlakuan buruk? Manusia yang telah lahir di muka bumi ini yang ketika akil balik dan ketika otaknya mulai berfungsi, maka saat itulah manusia dapat membedakan fungsi kesadarannya. Akankah dia membawa fungsi kesadarannya ke arah keburukan ataukah membawa fungsi daripada kesadarannya terhadap kebaikan? Maka saat itulah baru kita bisa menilai inikah baik atau itukah buruk. Pernahkah kalian semua mendapati ada anak kecil yang ketika bertemu kucing dia meremas kepala kucing? Akan tetapi banyak orang yang mengatakan namanya juga anak kecil. Maka saat itunya adanya rasa maklum terhadap anak kecil yang akalnya belum sempurna membedakan baik dan buruk. Akan tetapi kita sebagai pemilik akal sempurna karena tahu itu perihal yang buruk, akan tetapi anak kecil tersebut belum tahu kalau itu hal yang buruk. Maka kita wartakan kepada dia, nak jangan. Kata-kata nak jangan itu agar terafirmasi kepada otaknya bahwa inilah yang buruk. Lalu bagaimana kita saja yang manusia bisa membedakan baik dan buruk? Saat kita bisa membedakan baik dan buruk, lalu kita mewartakan kepada anak kecil yang belum sempurna akalnya bahwa itu buruk. Lalu bagaimana Tuhan bisa mengklaim anak itu sebagai pelaku keburukan, sedangkan dia tidak melakukan hal-hal yang masuk dalam definisi keburukan? Kita berstatus orang berdosa, makanya nanti kita itu berbuat dosa. Walaupun belum berbuat kesalahan apa-apa, tapi statusnya sudah. Waktu macan terkam kambing, macan itu binatang buas. Waktu macan tidak terkam kambing, buas gak? Jadi kalau macan tidur bukan binatang buas. Buas juga kan? Maka buasnya dia tidak tergantung dia terkam kambing atau tidak terkam kambing. Naturnya itu buas. Waktu dia terkam kambing hanya membuktikan bahwa dia buas. Tapi kebuasannya tidak terletak pada terkam kambing. Pada natur dia. Nah, maka manusia itu naturnya sudah dosa. Maka sejak dari dalam kandungan, bayi yang belum lahir keluar dari perut ibu pun statusnya sudah orang berdosa, biarpun dia belum berbuat dosa. Lanjutnya, Pendeta Ezra Soru memberikan analogi. Dianalogikan bahwa seperti binatang buas, singa akan selalu dikatakan binatang buas sekalipun dia bukan dalam kondisi berburu. Maka analogi ini bisa dibilang cocok. Karena kemudian manusia berstatus daripada kelahirannya sebagai dosa, sebagai pelaku dosa ataupun berstatus dosa. Karena di kemudian hari, setelah kemudian manusia itu didapati akan melakukan dosa, maka layaknya binatang buas tadi tanpa harus berburu tetap dikatakan buas. Maka manusia, maka saat sekalipun dia belum melakukan dosa, akan tetapi dia memiliki natur berdosa. Saya bisa mengapresiasi ini analogi yang masuk. Akan tetapi berbicara tentang manusia, perbedaannya dengan singa yang tadi. Ada satu kesalahan, kecacatan dari pemberian analogi ini. Kenapa? Karena di antara dosa dan perbuatan baik, di antara kesalahan dan kebaikan, manusia punya potensi melakukan kebaikan, punya potensi melakukan kebaikan. Akan tetapi kenapa cuma status dosa yang berlaku kepada manusia, sehingga diklaim setiap bayi yang lahir di dalam perut ibu adalah pelaku dosa? Kenapa tidak diklaim sebagai pelaku kebaikan? Untuk menunjukkan ada satu tendensius daripada Tuhan yang diyakini hanya Tuhan ingin memandang hina manusia. Akan tetapi di dalam Islam menjelaskan
bahwa setiap bayi yang lahir adalah lahir dalam keadaan fitrah, tidak membawa dosa apapun karena dia belum melakukan. Maka penghukuman terjadi setelah dia melakukan dan tanpa adanya pertobatan. Setiap bayi yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Maka bapak dan ibunya yang kemudian akan memberikan dia agama dan kemudian dia sendiri yang akan masuk ke dalam kekufuran itu. Maka setelah kemudian dia sempurna dewasa, maka waktunya dia penentuan akan bertahan dalam kekufuran ataupun kembali kepada kebenaran. Akan tetapi dalam doktrinal Kristen, bahwa Tuhan memandang seorang bayi dengan pandangan dosa, tanpa memandang perilaku kebaikan. Maka analogi yang kedua diberikan, yaitu kepada binatang buas dianggap ditolak. Karena adanya ketidaksinkronan. Probability yang terjadi pada singa hanya kebuasan, sedangkan pada probability manusia ada dua hal, ada pelaku dosa dan pelaku kebaikan. Bagaimana dibandingkan satu analogi dengan dua probability yang berbeda? Maka kita lanjutkan videonya. Adil. Keadilan Allah tidak membiarkan dia meloloskan satu perbuatan dosa pun dari orang berdosa. Dia pasti akan hukum. Nahum 1 ayat 3 bilang begini, Tuhan itu panjang sabar, besar kuasanya, tapi tidak sekali-kali dia membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Tidak sekali-kali pun. Orang berdosa harus dihukum. Jikalau Allah tidak hukum orang berdosa, dia gagal menjadi Allah yang adil. Keadilan Allah itu diwujudkan lewat penghukuman kepada orang berdosa. Nah, kalau kita semua orang berdosa, semua kita memang harus dihukum. Tidak bisa ada yang lolos. Tapi hukuman dosa itu apa? Mulai dari kitab Kejadian, Taman Eden, dilarang makan buah itu, Kejadian 2 ayat 17. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kapan matinya? Pada hari engkau memakannya. Jadi kalau Adam makan buah hari Rabu, matinya Rabu. Makan buah hari Sabtu, matinya Sabtu. Pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Tapi sekarang kita tanya, waktu Adam habis makan buah, langsung mati? Ternyata masih umur panjang kan? Sampai 930 tahun. Kalau begitu ayatnya salah? Kalau begitu ayatnya Tuhan bohong dengan firman ini? Tidak. Karena apa? Karena mati itu bukan hanya satu jenis. Ada 3 jenis kematian. Kematian pertama itu namanya. Nah, apa itu mati rohani? Mati rohani itu artinya putus hubungan dengan Allah. Tidak ada hubungan dengan Allah, itu namanya mati rohani. Sekarang coba lihat Kejadian 3, 23, 24. Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden. Dia menghalau manusia itu di sebelah timur Taman Eden. Ini terjadi pada hari di mana Adam memakan buah itu. Waktu Adam memakan buah itu, Tuhan mengusir dia. Tuhan menghalau dia. Maka terjadilah perpisahan antara Allah dengan manusia. Inilah kematian rohani. Makanya Yesaya pasal 59 ayat 2. Yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Maka kematian pertama, kematian rohani, putus hubungan dengan Allah. Adam waktu makan buah itu langsung terjadi hari itu mati, tapi mati rohani. Oke. Di mana di sini kita mendapati gap bahwa Adam sebagai terdakwa kesalahan. Akan tetapi pernahkah kalian sadari bagaimana kemudian Adam akan dikatakan sebagai manusia yang bersalah? Sedangkan syarat pengetahuan yaitu saat Adam memakan buah pengetahuan. Pengetahuan itu mencakupi di antara mana baik, mana buruk. Ketika fungsi kesadaran berfungsi terhadap akal, lalu akal dapat membedakan mana baik, mana buruk setelah adanya pengetahuan. Akan tetapi dalam cerita kekristenan menceritakan bahwa Adam dilarang sebelum Adam memakan buah pengetahuan. Lalu bagaimana? Adam akan dikatakan sebagai perilaku bersalah. Sedangkan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Karena Anda pasti paham bahwa syarat daripada pengetahuan Adam dalam versi Kristen adalah memakan buah pengetahuan.
Bagaimana akan dikatakan Adam mengetahui larangan tersebut sedangkan dia belum memakan buah tersebut? Nah, di sini saja sudah aneh ya teman-teman sekalian. Kita lanjutkan videonya. Setelah mati rohani, menyusul kematian yang kedua, yaitu kematian jasmani. Kalau yang rohani putus hubungan dengan Allah, yang jasmani ini putus napas. Maka mengapa sampai manusia itu bisa mati? Ya karena dosa ini. Daya hidup manusia makin hari makin lemah. Coba kalau saudara colokkan kipas angin, kabel kipas angin dia muter. Wow, putar kencang. Tiba-tiba cabut colokannya. Apakah langsung kipas angin mandek? Enggak kan? Masih muter. Tapi lama-lama muternya makin lemah, habis. Makanya manusia zaman dulu hidupnya ratusan tahun ya. Hampir 1000 tahun. Tapi makin lama makin turun. Dan kita bisa lihat bahwa umur manusia makin pendek. Dan pada satu titik dalam hidupnya, dia akan mengalami kematian. Itu akibat dosa. Dunia ini telah menemukan begitu banyak obat ini, anti ini, tapi belum ada anti mati. Maka semua kita pasti mati. Saya suka khotbah di ulang tahun. Karena kalau saya khotbah di ulang tahun, saya bilang, hari ini engkau bertambah 1 umur lagi di satu sisi. Tapi di sisi yang lain, kamu kehilangan 1 umur. Karena kalau Tuhan tetapkan kamu mati 60 tahun, waktu kamu ulang tahun yang ke-50, stokmu sisa 10. Ulang tahun ke-51, sisa 9. 52, sisa 8. Jadi itu umur bertambah atau berkurang. Tergantung lihat dari mana. Kalau lihat dari sini 50, 51, 52, tambah panjang umurnya. Tapi kalau lihat dari tahun mati 10, 9, 8, kan tambah pendek. Tapi ada orang yang nyanyi pendek umurnya. Maka saya bilang, dengar baik-baik yang ulang tahun. Waktu kamu berulang tahun, kamu makin dekat lubang kubur. Waktu kamu ulang tahun, kamu hampir menjadi mati. Tidak ada orang bisa menghindari yang namanya kematian. Ada orang bilang, Pak Pendeta, saya ini sebenarnya kepengen tahu saya mati di mana. Supaya saya tidak pernah pergi ke situ. Saya kalau tahu saya akan mati di Jakarta, sampai kapanpun saya tidak akan ke Jakarta. Tapi kan nggak bisa. Di Irak ada satu cerita begini. Ada satu tuan yang mempunyai seorang budak. Lalu satu hari si tuan menyuruh si budak ini pergi ke pasar untuk belanja. Sampai di pasar si budak ini tiba-tiba dia kaget. Dia lihat, ada malaikat maut melambai-lambai. Maka ketakutan pucatlah si budak ini. Karena mereka percaya kalau malaikat maut sudah melambai, hari ini kau mati. Maka si malaikat maut melambai-lambai. Ketakutanlah si budak, lari pulang ke rumah. Muka pucat menghadap tuannya. Tuannya tanya, hei, kenapa mukamu pucat begini? Ben, Tuan, tadi di pasar aku ketemu malaikat maut. Dia melambai-lambai. Itu artinya dia mau cabut nyawaku malam ini. Aku takut sekali, Tuan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tolong bagaimana? Kasihkan aku seekor kuda. Aku mau lari jauh dari sini. Lalu si Tuhan bilang, kalau saya kasih kamu kuda, kamu mau lari kemana? Saya mau lari ke kota paling ujung, namanya kota Samara. Akhirnya si Tuhan kasih kuda. Maka larilah dia ke kota Samara. Setelah si budak pergi, tuannya penasaran sama malaikat maut itu. Dia pergi cari itu malaikat maut di pasar. Ketemu. Malaikat, kenapa kau menakut-nakuti hambaku? Malaikat bilang, enggak. Ya tapi kau melambai-lambai kan bikin dia takut. Enggak. Saya bukan mau menakuti, saya cuma heran mau nanya dia. Mau nanya apa? Mau nanya karena menurut yang tersurat, malam ini saya harus menjemput dia di kota Samara. Yang saya heran kenapa dia ada di sini. Jadi gua panggil dia mau nanya. Maka waktu dia lari ke Samara, dia bukan lari menjauhi kematian. Lari mendekat kematian. Tidak ada orang. Cerita ini teman-teman sekalian sangat mirip dengan cerita yang ada di Islam, yaitu cerita ketika Malik Maut mendatangi Nabi Sulaiman. Ketika Malik Maut mendatangi Nabi Sulaiman, sebelum kemudian Malik Maut dan Nabi Sulaiman bertemu dengan seorang pemuda yang memiliki jatah kematian di hari tersebut. Akan tetapi, ketika pemuda tersebut melihat Malik Maut dalam kondisi bentuk manusia, dia ketakutan. Bayangkan saking ngerinya Malik Maut. Saat malaikat maut itu datang dalam keadaan berbentuk manusia saja, itu sudah sangat mengerikan yang membuat manusia itu lari kocar-kacir bertemu dengan Nabi Sulaiman. Maka saat bertemu dengan Nabi Sulaiman, dia memintakan, Sulaiman, wahai rajaku, terbangkanlah aku ke satu tempat yang paling jauh.
suruh daripada bala tentaramu untuk mengantarkanku. Di mana di dalam pemahaman Islam kita tahu bahwa Nabi Sulaiman itu dapat mengendalikan angin. Akan tetapi saat itu pemuda tersebut meminta untuk diterbangkan jauh daripada negeri tersebut. Hingga kemudian diterbangkanlah singkat cerita oleh Nabi Sulaiman. Hingga kemudian bertemulah Nabi Sulaiman dengan Malik Maut. Maka ditanyakan, apa yang membawamu ke sini wahai Malik Maut? Aku melihat seorang pemuda yang dia mempunyai jatah kematian sekarang di kota bla 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 bla. Artinya kota tersebut yang disebutkan. Maka saat kemudian diceritakan nama dan spesifik daripada pemuda tersebut, Nabi Sulaiman mengaku bahwa dia telah diterbangkan ke satu tempat, yang tempat tersebut persis dengan nama tempat yang disebutkan oleh Malik Maut, untuk menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat lari daripada kematian, dan itu benar. Contoh, seperti terjadi bencana pada satu daerah, bukankah adanya orang yang tiba-tiba daripada negara yang berbeda main ke daerah tersebut? Misalnya kita analogikan dengan tsunami di Jepang. Saat kita analogikan dengan tsunami yang ada di Jepang, saat berlaku tsunami, bukankah ada orang dan adanya bandara di Jepang yang dimana orang tersebut barusan saja mendarat daripada negara lain, tapi naasnya dia mendapati kematiannya di Jepang, untuk menunjukkan bahwa mati itu tidak ada yang tahu di mana ataupun apapun tempatnya. Oke, mari kita membahas daripada segi doktrinal tadi, bahwa setiap manusia itu telah berstatus dosa. Bagaimana manusia akan dilakukan berstatus dosa tanpa adanya perbuatan? Lalu bagaimana Tuhan Sang Maha Waras tapi menilai sesuatu di bawah kewarasan manusia? Sekarang gini teman-teman, bolehkah saya dikatakan orang yang berjujur, dikatakan orang yang jujur, sedangkan saya tidak pernah berkata apapun? Bolehkah benda ini dikatakan panjang tanpa ada perbandingan daripada benda tersebut? Bolehkah saya dikatakan sebagai tukang tidur, sedangkan saya belum melakukan tidur? Maka segala sesuatu itu berlaku setelah dilakukan, baru adanya esensi daripada sesuatu tersebut yang diletakkan pada hakikat sesuatu tersebut. Akan tetapi untuk memajang doktrinal kekristenan bahwa wajib adanya penebusan dosa daripada manusia yang suci, bukan daripada manusia yang dosa seperti Adam. Maka pemahaman doktrinal mereka bahwa Yesus wajib datang untuk menebus manusia daripada kutukan dosa yang dibawa Adam, karena Yesus manusia suci. Pertanyaan kita, kalau seandainya dulunya dosa dipandang kotor, sehingga Yesus menebus dosa yang kotor, apakah dosa yang dilakukan oleh orang Kristen sekarang merupakan dosa yang suci? Itu perlu diperbincangkan. Sekarang ketika statusnya manusia pemberlaku dosa, katanya kesalahan Adam karena kesalahan daripada Adam melanggar perintah Tuhan, maka kita disebut sebagai makhluk pelanggar. Akan tetapi setelah Yesus ditebus dosa pun dan dia mati di atas tiang salib pun, kita masih sampai sekarang melakukan keburukan. Lalu apa yang ditebus Yesus? Kalau Yesus menebus kutukan, harusnya kita sampai sekarang tidak lagi melakukan dosa. Kalau Yesus hanya menebus esensi sifat daripada dosa, yaitu dulunya dosa kotor, disucikan dosa tersebut, maka tidak lain dan tidak bukan bahwa apa yang dilakukan manusia sekarang adalah dosa yang suci. Bagaimana dua hal yang bertabrakan bisa bersatu pada satu waktu? Dosa adalah sesuatu hal yang kotor, suci bukanlah kekotoran. Bagaimana bisa disebut dosa yang suci? Maka tidak heran dalam pembuktian tidak akan adanya ketakutan, misalnya dalam melakukan dosa. Bagaimana aku takut akan melakukan dosa, sedangkan aku adalah orang yang tertebus? Ini membawaki pengaruh besar dan kedangkalan moralitas daripada setiap manusia yang menganut paham ini. Karena ditakutkan manusia tersebut akan menyepelekan kesalahannya karena yakin bahwa dosanya telah suci. Saya Daman Huri, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Kita bertemu di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.